dia lagi kobam. Pas gue pegang, wah kok nggak ada nih gigi gue. Ternyata di mana? Nyangkut di tangannya. Hah? Gigi gue nyangkut di tangan dia. Tangan dia luka dong? Robek. Gara-gara gigi lu? Gara-gara gigi gue. Nih, gue ngerasa, nih orang banyak yang istilahnya pengen bikin gua goyah ya. Trik gua semakin kita balas, semakin dia hai. Semakin dia senang. Tapi kalau nggak balas dia karena biasanya tuh orang caper ya. Banget. Gua setiap pengen gitu kan, gua mau kirimin aja link locker. Selamat datang di tempat ngobrol paling seru, Balai Regen. Yang bertamu hari ini adalah... Halo, gue Dustin Henderson, a.k.a. Dustin Divani. Congrats to watching. Pastikan hanya ada satu bintang yang selalu menyinari jalanmu, hingga akhirnya kau sadari dirimu lah yang ada di hatimu. Kenapa lu sampai batuk nyanyi? Gua kayak gitu modelnya sama kayak ini bang. Sama kayak apa dia yang salaman merit? Hah? Ijab kabul. Ijab kabul. Satu napas gua. Oh, gitu. Lu ijab kabul satu napas. Satu napas gua. Emang kagak ada belibet-belibet ya ijab kabul? Sekali sah. Sekali sah, tapi gua nahan batuknya itu bang yang luar biasa saat itu. Emang masa sih batuk lu beneran kagak bisa sembuh sih, Tin? Gue nggak tahu konsisten gini, bingung juga gue. Bukan konsisten itu untuk kebaikan. Bener, iya. bener. Kok bisa sih, bener, enggak, gue masih belum bisa ini, ada orang batuk seliar lu gitu, sesering lu gitu. Karena gue emang suka makan makanan berminyak, bang. Ya sesukanya, masa kagak ada jeda waktu, break season gitu. Break season batuk. Kalau lu butuh minyak, ngambilnya ke gua. Jangan sampai menembang-nembang yang ada di sana. Waduh. Kelapa sawit maksudnya. Terlalu jelas itu, Bang. Nah, iya enggak, maksudnya gua mastiin doang. Iya, Gua minyak banyak tuh. Jadi jangan. Enggak, tapi lu bersihan lu semenjak udah menikah, lu kayak gigi lu bersihan, ya kan? Lu scaling kan? Scaling ya. Terus gue akhirnya rutin buat nyikat gigi 2 hari sekali. 2 hari sekali? Nah, masih parah itu. Balik, sehari 2 kali. Dulu gue mungkin malamnya doang, pagi males. Sekarang? Sekarang kena di pagi sama malam. Ke dental juga nggak? Dental, iya. PR gue banyak, ada 8 yang harus dicabut. Oh. 4 udah cukup. Harusnya. Tapi gue nggak tahu kalau ada lagi. 4 atas 16. Enggak, 4. Oh ya, sebelum lanjutin, seperti biasa, lu kan emang benar-benar hektik bang ya? Hektik maksudnya? Hektik, sana sini gerabak-gerubuk. Iya, ada kesibukan lah, alhamdulillah. Iya. Untuk mengeluarkan detox yang ada di badan, gua membawa sesuatu buat lo perihal. Apaan? Nih, Master Clean Organ. Apaan nih? Es kelapa Bang Sani. Widih, es kelapa Bang Sani, the legend of coconut. Coconut master legend ini nih. Untuk menghilangkan lemak jenuh, ya kan ya. Wah, boleh deh gue minum ini deh. Gue ini gue mau not. Boleh. Ini jatuh tadi pas ke sini. Mana? Ini plastik hijaunya jatuh tadi, enggak kan? Kagak. Oh, emang warnanya emang vintage warnanya kali ya. Vintage, iya, soalnya kayak ada garis-garis, gue pikir kayak jatuh di jalan, enggak kan? Enggak. Ini enggak. Kan kelapa muda. Kelapa ini lu juga mau? Boleh. Berarti segelas ya? Segelas. Pakai gula enggak? Ini ada gulanya kan? Enggak usah pakai. Sama, gue juga murni. Detox. Karena kelapa itu identik dengan warna hijau, makanya disamain sama kulit kelapa aslinya. Bener. Jadi hijau juga plastiknya. Terus ada corak-coraknya gitu, garis-garisnya. Ada corak biar supaya ke estetiknya ada. Iya, biar tetap ini. Ini kelapa Bang Sani. Iya. Anjir, legend bro. Tempat pengen siaran kan? Iya, dulu kan. Bawa ke sini. Selalu bawa itu kan, pengen siaran selalu bawa kelapa Bang Sani. Selalu. Supaya itu badan istilahnya ke-upgrade lagi bang, buat hal-hal yang istilahnya jenuh, misalnya kayak lemak jenuh,
testosteron gak enak, jadi Testosteron nggak enak. Iya. Testosteron itu apa sih? Kayak kalsium yang mengendap. Emang testosteron? Testosteron, tanya dah ya anak-anak yang lagi di kamera, yang lagi nonton. Kita googling aja, gua mah langsung googling testosteron tuh. data ya? Setahu gua ya, sorry. Testosteron tuh setahu gua tuh inian apa sih? Hormon testosteron. Masa? Coba. Iya. Testosteron itu apa? Kita tanya gitu aja ke Google. Sekelompok hormon steroid yang terutama dikenal sebagai hormon seks wanita, memainkan peran vital dalam perkembangan seksual, siklus menstruasi, kehamilan, dan menjaga kesehatan tulang, jantung, kulit, serta fungsi otak. Oh, udah berubah. Bukan udah berubah, dari dulu udah begini. Artinya udah berubah. Gak ada, dari dulu juga kayak Artinya begini. udah berubah. Asbun, lu tuh asbun berarti. Artinya berubah. Gak ada berubah, dari dulu pasti itu testosteron. Ini boleh ke Bang? Boleh. Jarang gua ngebul nih di tempat. Di manapun ya? Iya. Lu kan punya liquid. Bener. Masih ada nggak sih? Gua sih sekarang udah, maksudnya dalam kerjasama kita udah maksudnya. Masa 2 episode begini mulu sih gua? Kemarin AR. Maksudnya gimana sih? Dalam episode kerjasama kita udah enggak. Maksudnya iya. Oh, tapi liquidnya di pasaran masih ada kali? Masih ada beberapa. Oh, masih ada di beberapa store ya? Paling demen, lu mau tahu siapa? Bokapnya Oza. Bokapnya Oza? Mau nggak? Sekali beli 20. Liquid lu? Iya. Masa sih? Ini lu pakai liquid lu bukan? Apanya? Liquid lu bukan ini? Liquid gue Freebase. Hah? Freebase. Oh, lu Saltnik? Iya. Oh. Enggak. Liquid gue Freebase. Gue Saltnik. Ya, tadi gua ngomong gitu. Lah, gua ngomong gitu tadi. Liquid lu Freebase, ini Saltnik. Ini Saltnik. Oh. Saltnik gue nggak ngeluarin, Bang. Kuat juga lu ngisep Saltnik. Wah, sebenarnya gatel banget. Tapi ada yang dimana gua asapnya sampai sini doang keluar lagi. Oh, nggak sampai dalam. Gatel parah. Oh. Kalau Saltnik kan ada mentol-mentolnya gitu kan. Di sini. Tapi gua selalu nggak berasa mentol karena sampai sini doang. Oh. Didorong lagi keluar. Ya langsung digituin kan. Iya. Kayak gimana sih lu kalau ini? Asik. Bikin bulat bisa katanya. Gimana mau bikin bulat? Cetakannya aja begitu. Bisnis liquid jalan. Bener, alhamdulillah. Gokil. Tapi tadi gua keinget sesuatu, Bang. Gara-gara Apalagi? lu bawain lagu-lagu vintage. Lagu zaman 2000-an, tahun 2000-an itu. Antik kan bukan juara ya? Juara 2 ya? Di dua. KFC, dulu KFC. Bener. Albumnya sama Juliet dulu. Iya, gua akuin lagu-lagu dulu yang dipilih bener-bener enak musiknya. Ya sama, semua lagu mah enak musiknya. Sekarang juga lagu-lagunya enak, cuman kan beda ini aja, bukan beda pasar aja, beda market. Kalau sekarang mungkin emang sukanya yang kayak begitu, ya kayak lagu sekarang. Bener. Gitu. Lagu sepanjang masa ada kali, Bang? Yang emang sampai sekarang, wah. Yang gue suka banget. Nempel terus. Sepanjang masa, gue akan selalu suka dengan lagu itu. Panjang hidupku hanya ingin itu. Enggak, belum jawab gue. Lu yang nyanyi itu. Kok tiba-tiba itu orang lu yang nyanyi, gue nggak tahu apa-apa. Agak ya? Kayaknya gue lagunya Iwan Fals. Sepanjang masa tuh. Dari gue kecil soal itu. Oh, yang mana, Bang? Ribuan. Macam-macam, Umar Bakri. Oh, iya. Terus Ujung Aspal Pondok Gede. Ujung Aspal Pondok Buku Ini Gede. Aku Pinjam. Buku ini. Oh iya, banyak berarti ya. Oh iya, Bang ya. Itu gue suka lagu-lagunya Iwan Fals. Oke. Legend bro, Iwan Fals. Bener. Lu apa? Gue sebenarnya gue sebenarnya hardcore. Hardcore ternyata gue baru ingat yang udah kesini-sinian. Sebelumnya gue Jerox. Oh, sama kayak Diki dong? Diki itu senior gua waktu itu. Di Jerox Stars. Dulu gue masuk klubnya. Masa? Pakai punya kartu anggota. Oh iya? Diki kan dulu ala-ala Sony gitarisnya Jerox. Iya, rambutnya. Stylenya ya kayak, makanya dibikin ini kan parodi gitu kan, bukan parodi sih. Jeruk kan? Jeruk gua nonton tuh. Pertama kali coba ada Jeruk manggung di Wapres waktu itu bareng Jerox di bulan Ramadan. Oh, Jirok sama Jeruk barengan? Barengan. Jadi Jeruk dulu buat pembuka. Jeruk bawain lagu apa? Bawain lagu Jerox. Jerok? Nah, Jirok bawain lagu... Jeruk. Dah.
Jerok bawain lagu Jerok. Jeruk bawain lagu Jerox. Oh, tapi yang tidak dibawakan jeruk itu bawain yang tidak dibawakan oleh Jirok. Tetap bawain. Tetap bawain. Tetep. Lah, masa jadi diperbandingin? Versi-versi. Tapi bukan komedi ya. Serius, beneran. Serius ya? Oh. Dan waktu di Facebook, gue sampai pangling. Soalnya fotografernya pinter banget dan itu mirip-mirip semua. Oh, apa jeruk sama Jirox tuh mirip-mirip. Banget dari setelannya sama komuknya juga ya. Iya. Tapi Jirox pada masanya emang menguasai banget sih ya. Wah gila. LRCL apa sih? Larkensil. Larkensil itu. Gitu ya. Laruku kiblatnya. Laruku ya. Bener. Itu kan dulu kan mirip banget kan dulu. Wah sangat mirip. Makanya kan pas lagi apa kemarin gue baru interview vokalisnya Larkensil. Pas lagi apa tadi? Enggak, pas laginya belum selesai. Pas lagi. Pas lagi itu rame. Larkensil datang ke Jakarta. Terus Iman sempat ketemu jadi pas tuh. Kan Iman kan emang bener-bener. Kemarin kan baru datang ya, Haide. Gue interview dia. Lu interview dia? Interview Haide. Oh, itu sih. Haide. Kemarin gue ditawarin sama Bella. Bella itu Nacho. Infordal. Apa? Infordal. Iya. Di hotel ini. Iya, diajakin. Ritz Lu Carlton. suka ini enggak Laruku enggak? Laruku, Dibilang iya. gitu. Wah, gue nggak begitu ngikutin. Gue emang nggak begitu ngikutin gue. Jepang gitu-gitu gue nggak begitu. Tapi kalau Jirok gue tahu. Tapi kalau ngikutin Larukunya nggak gitu. Iya nih soalnya gue dapat akses nih kalau lu mau nonton gitu. Terus gue tawarin ke si Diki sama si Kenta. Kenta mau nonton. Kenta ternyata Kita ada. ada kan? Nah, Ada. sama si Bella dari Bella tuh. Diki ke luar kota. Iya kan ya? Diki nggak bisa. Ternyata yang datang si Haide. Haide, personil tuh dia doang. Dia doang. Dia tuh apa sih Haide tuh apa? Haide itu vokalis. Oh. Kiblatnya pertama kali Harajuku, orang-orang ke dia. Oh. Kayak dia yang ini dedengkot dah. Senior di Jepang, lagu-lagu Jepang. Iya. Dia ada sejak Hiroshima. Wah. Hiroshima sekarang, Nagasaki. dari zaman atom. Hiroshima itu. Itu Hiroshima Iya. Nagasaki meledak. Dari zaman Instastellar. Interstellar. Bener. Dari zaman Yoko. Yoko baru. Oh, Yoko iya. mah baru. Yoko emang Jepang ya? Yoko Jepang. Oh, Yoko Jepang. Dari zaman. Yuni Sara dulu ini ya kan. Oh iyanya siapa yang merubah hatimu? Siapa yang Membuatmu tersipu. asik. Anjir, ketahuan umur kita Bang ya. Iya, emang udah ketahuan lah. Ya kan ya. Ketemu sama Haide, ngobrol. Ketemu Haide ngobrol. Lu interview. Interview. Anjir, keren banget lu. Berarti lu di internasional, Tin. Selamat ya. Gila, internasional. Ngobrol apa itu lu? Pokoknya gue ngobrol tentang gue bahasa Inggris itu terbata-bata ya. Bahasa Indonesia aja iya. Bahasa Indonesia juga. Jadi gue campur Inggris Indo waktu itu ya. You visit to Blok M in Jakarta. Ya kayak your choice culinary Indonesian favorite langsung diterjemahin. Ada penterjemahan Hirauki. Kalau kita penerjemahnya bisanya Inggris ke Jepang. Indonesia sebenarnya. Langsung aja lu pakai bahasa Indonesia. Langsung aja. Lu langsung aja. Apa makanan kesukaan kamu di Indonesia? Langsung aja, Tin. Nggak usah lu ribet sendiri. Nggak usah you come Blok M Jakarta City. What do you choose food culinary? Apaan? Langsung aja. Haida Malah makin puyeng. Maksudnya apa ya? Mas malah begitu ntar. Haida pas di interview pas banget dia lagi mules katanya. Gara-gara Dia kebanyakan makan sambal kemarinnya. oh, karena di sono kan dia bubuk cabe kan. Bubuk cabai sama yang hijau. Wasabi. Bener. Oh, dia tidak terbiasa dengan sambal. Tidak, bahkan saus pun nggak ada kan, saus sambal. Masa sih? Di Jepang? Nggak ada. Lu udah pernah ke Jepang? Udah waktu itu. Keren. Alhamdulillah bang. Gak ada saus sambal di sana? Nggak ada. Oh. Itu bubuk kecap, cabai. Kecap asin. Kecap asin. Heeh. Kecap bango. Bango. Kecap bango. Bangonya ada di Liverpool. Dah. Enggak, Lu kecap. lu yang lawak, Iya, lu enggak. yang lah. Kecap bango festival Senayan terjadinya. Saus belibis?
Saus Lewis nggak ada. ABC? Apa sih? Nggak ada. Nggak ada. Indofood Thailand, sambal Bangkok. Puding Barito. Sambal Burudi. Gembus berna dia. Digembus apaan? Ayam gebiok. Nasi goreng gila Suropati. Mau berek. Apaan? Ada mau berek. Mau bereng. Tahu kejerawat Bang Jack? Oh, Nggak ada di bener. Jepang ya? Nggak ada. Sama Iping. Hah? Sama Iping ada. Sama di- Iping ada. Kebetulan. Jaga Karsa, Iya. Jaga Karsa Bener. juga ada, gua pernah. Bener. Oh, lu ngobrol banyak tuh berarti sama ini Haide. Banyak. Dikasih waktu 10 menit. Dan- Apa aja yang lu tanyain? Makanan, Makanan iya. Terus fashion. fashion. Dan dia notice gelang gua Oh. banyak gitu. Semua orang pasti akan notice gelang lu sih. Iya. Terlalu banyak itu. Dia kan yang Jepang kan tahu kan Harajuku yang gini-gini ya. Iya, Dan iya. ternyata Normal. versinya lebih ribet daripada mereka-mereka. Oh. Dia ngeliatnya ribet. Iya. Kalau dia notice sesepuh ya gua nurut. Ya kan ya. Kalau apa? Sesepuh gua nurut. Oh, karena dia Harajuku. Harajuku, Iya, stylenya sono. style Jepang. Benar. Oh, terus dites nggak lo? Nyanyi dong lagu saya, ada gitu nggak? Oh. Nah, ini kan gue dengar-dengar ya. Aturan kan Lark and Seal dia mau bawa di tahun depan, tapi kayak lagi ada pergesekan. Antara dia dan personil. Personil, terutama basisnya. Oh. Si Tetsu. Makanya Siapa namanya? Tetsu. Wah, anjir, Tetsu namanya. Tetsuya. Kayak bukan nama orang sini ya? Lah, aku orang sono. Osaka. Osaka. Iya. Orang sono Anarita tuh 7 jam 7,5 baru nyampe. Benar. Tetsu basisnya lagi ada Basisnya. masalah. Sepertinya kayak gitu karena kenapa? Karena mereka pada saat ke Indonesia sendiri-sendiri bawanya. Oh. Heide bawa sendiri, Tetsu bawa bandnya yang baru. Cuman bawain lagu Rock and Chill juga 4 lagu. Gitu. Heeh. Oh, mungkin yang diciptain Tetsu kali. Yang diciptain Tetsu iya benar. Iya, yang Haide yang diciptain Haide gitu Heide, kali. bener. Heide satu doang lagu yang dikeluarin. Apa ya? Honey. Honey. Don't care why asamo hanase. Oh, itu. Anata o suneke kurosa teng 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 teng. Oi. Batuk, ujungnya batuk. Coba lihat. Honey di Ya, tangan kananmu. Itu bukan Bukan. kan madu itu. Bener, madu. Ya. Keren juga ya pengetahuan musik lu luas juga ya Tin ya. VJ. Apa? VJ. VJ. Iya. Kapan lu jadi VJ? Video Justin. D, sorry. Salah. Apaan sih? VJ, D. Vide. Bener. Vide. VD. Lu kan tadi kita ngobrol-ngobrol juga kan. Lu banyak tahu band-band underground Indonesia juga. Bener. Ada apa tadi band favorit lu sepanjang masa? 13. 13. Itu aja gua nggak tahu lo 13 tuh band apa. Ivan, lu orang sini kan, Van? Tahu 13 nggak? Nggak tahu gua. Tuh, kagak tahu. Lu tahu, Tin? Angkatan saat Killing Me, Piwi sama Rocket Sweet Rockers. As. Rocket Rockers malah sepuh Oh. duluan. Itu naik tahun 2008, 2009, 2010. Imo. Masa-masanya emo. Masanya Imo itu. Karena gue demennya dia Sausin. Seniornya kan. wah, singing out 7 years Nah, You are not alone. Come on, girl. Udah. Oke, lanjut ngobrol aja. Nggak usah dipaksa. Niki, bener-bener itu enak tuh. Iya. Itu kenapa tadi lu Iya benar. tahunnya 13 dari tahun 2008? 2008. Karena kenapa? Karena dia hardcore, tapi ada clean vokal, tapi dia main synthesizer. Loh, kayak For Revenge dong. Ka- For Revenge kan juga hardcore, tapi ada clean vokal kan? Oh iya, tapi si For Revenge berbalik ya. Clean vokalnya banyak, hardcore-nya Dikit. Ini hardcore-nya banyak, Hardcore banyak, vokalnya clean dikit. vokalnya dikit. Oh. Dan apa namanya? Berapa? 5 personil, salah satunya ada cewek juga di situ. Dia yang dia clean vokalnya. Yang cewek itu. Saat itu. Iya. Ke Killing Me juga dulu kan Widi Vera Killing Me ya. Widi enggak. Oh, enggak. Widi di Vera. Cuman Killing Me dia kayak macam undangan aja maksudnya. Oh. Panggil
Karena kan waktu itu kan Edisional atau featuring? featuring. Soalnya gue dulu di Bima kan, tahunnya itu kan 2008, 2009, Ya, dia 2010 tuh. Iya, dia di Scream tuh dibilang katanya Widi itu dulunya Killing Me Inside gitu. Karena si Onat dulu kan pacarnya Widi. Oh, pernah pacaran? Pernah, mereka lama tuh berdua. dia tuh. Oh. Facebook tuh banyak tuh waktu itu. Iya, dulu Facebook musimnya kan rambutnya kayak begitu-begitu kan. Rambutnya rambut emo gitu. bener. Lu sempet kayak gitu juga, Tin? Gua sih enggak, kalau gua tipenya bukan yang panjang tapi ngumpul. Tebal doang. Oh. Jadi gua nggak bisa kayak Jimmy Neutron. Siapa? Jimmy Neutron. Jimmy Neutron gini ya. Iya begitu. Jambul bang bang. Oh. Emang kata Pak Surya kayak The Simpsons, gara-gara gue gitu. Barb. Bart, ya. Bart sih. Certin tuh sampai sekarang lu masih ngidolain banget. Sampai sekarang bahkan Masih ada nggak sih bandnya? masih. Kemarin terakhir gue nonton pas reunian, pas Pesta Pora. Pesta Pora 2025. Ini tahun 2026 tayang. Belum, ya nggak tahu lah ini tayangnya kapan. 2026, 2025, ya syutingnya Desember lah. Oh, syuting Terus, Desember. Nah, itu pokoknya Pesta Pora terakhir ya. Terus personil yang lama datang lagi. Terus sampai dulu kan udah yang laki semua nih. Yang cewek datang juga tuh. Didatengin dari Jepang, kan tinggal di Jepang. oh, tinggal di Jepang. Tinggal di Jepang. Nikah sama Aide. Oh, dari Jepang. Tinggal di Jepang, Oh, dipanggil lagi. Dipanggil lagi ke sini buat reunian ini. Buat yang ini. Wih, gimana tuh lu, Tin? Happy? Banget bang, kita benar-benar bergelinjang kan di situ ya saat itu ya. Porak-poranda. Enggak musim. Masih rame nggak fansnya kemarin pas lu nonton? Datang lagi. Datang. Ngumpul lagi? Gua baju yang dulu gua udah simpennya kemana tahu, gua ketemu lagi baju tertin itu. Gua pakai. Pas gua pakai gini-gini, gua ada tiba-tiba disuruh naik ke atas panggung satu lagu. Lagu Masa? andalan juga. Namanya lagunya Labil. Duk. Itu apa? Enggak, intro awal Iya. Oh, lu nyanyi satu lagu? nyanyi satu lagu. Dia tahu lu. Iya, kenal. Dia tahu lu tuh sekarang ini atau dari dulu tuh dia udah tahu karena lu grupisnya kah gitu nggak? Oh, dia ngeh doang. Pas yang notisnya 2022 gitarisnya. Akhirnya dari 2022 gitarisnya kenal. Oh, Dari mulai itu. kayak temenan lah gitu, follow-followan IG. Nongkrongnya di Cruise Duren 3. Cruise? Cruise apa? Clothingan. Cross. Cross. CROOZ. Yeah. Oh, cross ya bacanya. Cross. Oh. Nongkrong di situ, Bang. Zaman-zaman itu. Berarti lagunya yang terkenal apa? Gimana lagu? Siapa tahu gue pernah dengar. Terbanglah kawan, kini saatnya tuh kita semua terus melangkah dan menggapai mimpi. Udah tahu, Bang. Anjay. Janganlah kau tertidur lelap. Bukan, itu mana lagi nih, nah Bobo. Tidur lelap, ya kan ya? Gue pikir lanjutannya bukan. ada. Oh, bukan. Sangat fans itu, Tin. Ya, sampai nih saksi gua pada saat konser dia. Terakhir, konser Pesta Pora kemarin. Bukan, 2018 yang gua bolong gara-gara itu. Kena drummer yang gua bilang. Hah? Iya. Ini Emang kena drummer? asal muasalnya kena drummer, Bang. Lah kata lu gara-gara roller coaster. Apa sih waktu itu? Orang-orang batuk. Oh, orang-orang batuk. Iya. Orang-orang batuk. Orang-orang batuk. Kalau ompong? Drummer. Maksudnya? Biasa musik gitu kan hardcore, mosing. Itu lagu terakhir. Pas gue mosing, yang biasanya kan ngambil nafas bang gini. Gitu-gitu ya. Tiba-tiba drummer loncat dari panggung. Cek. Hah, gitu. Gue bingung. Lah kok gue napas lega banget nih ya. Iya. Dia lompat ke lu. Lompat ke gua. Oh, mau crowd surfing. Cross surfing. Tapi lu nya lagi nggak siap. Lagi nggak siap. Lu lagi gimana? Lagi gini apa lagi gini? Lagi gini. Lagi gini? Lagi ngambil napas. Lagi. Berhadapan-hadapan sama lu atau Nerjang. enggak? Dia berarti panggungnya di sini, lu ngeliat ke panggung atau lu lagi nyamping? Oh, gue lagi panggung tapi gue tetap aja ke atas gitu lagi ngambil Ngeliatin napas. panggung. Heeh. Berarti lu lihat tuh dia datang tuh, lompat, gitu. Gue nggak ngeliat dia datang loncat dari panggung tiba-tiba karena gue fokusnya lagi ngeliat ke atas lagi ngambil napas. Dia tiba-tiba datang. Langsung pas gue buka Lompat. lompat. Nendang kali.
Ya, gitu kali. Gini. Ternyata lu nggak ngeliat. Dia lagi koban, gue ngeliat. Oh. Pas gue pegang, wah kok nggak ada nih gigi gue. Ternyata di mana? Nyangkut di tangannya. Hah? Gigi gue nyangkut di tangan dia. Tangan dia luka dong? Robek. Gara-gara gigi lu? Gara-gara gigi gue. Kalau mau ntar gue kasih fotonya, ada. Fotonya siapa? Foto drummernya yang robek tangannya. Gara-gara gigi gue. Gigi gue Sampai sekarang masih ada? udah dijahit. Enggak, maksudnya bukan giginya. Sisa sobekannya. Sisanya masih ada. Masih ada? 12 jahitan. 12 jahitan? 12 Lah, jahitan. untung lu dong. Untuk gimana gue korban? Lah, iya lu kan nggak ada, Laku. lu nggak ada yang dijahit. Dia ada yang dijahit. Ya cuman kan gue kan belel terus bang jadinya bang. Nah, ventilasi. Emang lu nggak minta lagi? Nah gue gini bang, gigi gue nyangkut. Terus dia tepar di panggung lagi nih. Kan panggungnya yang segini. Oh, panggung level bukan panggung, pakai level. Iya. Gue dia lagi tepar, ada gigi gue pengen ambil, gue nggak enak. Karena Masa sempet ada kepikir anjing gigi gua. Ayo ambil gak ya? gue nggak enak. Masanya dia semua kan. Iya. Iya, gue ambil, gue nggak enak. Berarti ada momen dia. Lah, gigi siapa ini ya? Gue ngerasa sih ada momen itu. Gue mau ambil gak enak. Gue ngeliat, aduh nggak enak nih gue nih ya. Lah, gigi lu kan pasti berdarah juga, Din. Berdarah. Temen gue ada saksinya. Iya, berarti lu dalam keadaan gigi lu berdarah nih, netes itu. Aduh, ambil nggak ya? Masih ada kepikiran buat ngambil? Masih ada. Karena ada di situ. Kok lu enggak sih, anjir, aneh sih menurut gua, janggal nih cerita nih. Soalnya lu lihat ntar ada tangannya dia. Iya, tangannya tahu gua ada. Maksud gua tuh masa sih lu, kalau gua ya misalnya, aduh anjir gigi gua patah nih. Lu udah nggak tahu apa yang terjadi maksudnya, harusnya ya. Iya. Lu masih, aduh anjir. Dah, gigi gua itu. Oh enggak bang. Tek. Deng. Karena dia kan tepar gini. Ya kan ya? Tadi apa? Tek deng. Oh, dia Deng. Dia kan tepar. Apa nih maksudnya? Gua nggak oh ya nangkep. tek deng. Langkah dia mau ke level itu. Oke. Oh, dia abis lompat, terus dia jalan ke panggung. Ke panggung. Udah tepar, tiba-tiba kan gue ngambil gak enak nih. Karena kan gue ngarep pengen minta setik ya. Lu mau stick apa gigi nih? Itu dia. Ya kan gue nggak. Pas gue mau ngambil gigi, gue gak enak. Yaudah, pada saat itu Stick aja. situasi kayak gitu gue ngeri ya. Apa? Situasi kayak gitu gue ngeri ya. Situasi kayak gitu ngeri ya. Iya, Berarti ada kepikiran sempat terbesit. iya. Cuman takut. Pada akhirnya yaudah, gue nggak ambil, gue kabur sama temen gue ke bawah. Dan pas di rumah, gue nge-share di sosial media, gigi gue hilang nih satu, ya kan, segala macam. Dia share di story, dia keboek di sini tangannya. Yaudah, akhirnya dari dia boy kasih tahu nggak gigi siapa ini? Enggak. Kirain lu kehilangan, lu kan foto kehilangan gigi itu, dia foto juga gigi siapa nih nyangkut di tangan gua. Minum, not apa? Minum. Pelan-pelan, sabar. Oh iya yang tadi minuman Iya, kita kelapa belum ini, lupa. Pelan-pelan kita cerita. Anjing lucu banget kehilangan gigi gara-gara drummer crowd surfing. Lu crowd surfing kayak kagak pernah beres dah. Kemarin itu juga iya, yang gue di ronsen itu. sama Onat dadanya nabrak barikade. Iya bang. Mbak itu udah sakit plus malu itu. Masa crowd surfing? Kan ada barikade. Masa lu lompatin sih? Itu ada Kan cerita. gak nyampe. Itu juga ada cerita lagi gua. Boleh ceritain aja. Jadi kan emang pas lagi. Ini gue minum ya. Sama-sama. Es kelapa Bung Sani. Bang Sani. Seger. Seger ya bang ya. Karena alami ya kan ya. Alami. Iya. Apa tuh? Alami. Alami, Iya. ya alami. Ada alkohol tapi kita alami ya bang. Alami. Iya, Seperti iya. alpukat. Yoi. Alpukat juga? Ya alami. Kalau yang putih? Ala kadarnya. Iya.
Wah, luar biasa. Luar biasa. Alamak. Alamak. Bener. Alamak. Kalau ada 9 nyawa. Alamak. Ada cemilan. Ada ubi cilembu. Sehat nih, sehat nih. Minuman Jadi sehat. ada dadar guling. Gunung. Iya. Kalau saya gini bener, Bang. Iya. Iya kan? Betul. Dadar guling. Heeh. Enggak harusnya gini. Dadar guling. Oh iya benar Bukan juga. gini masih dadar gulung. Oh iya, digulung ya. Ini enak sih. Mau nanya boleh ngisi gue? Boleh? Penasaran banget. Anjing gua kalau dia datang deg-degan gua. Kagak, ini mah nanya biasa Gak usah yang aneh-aneh, Not, sumpah, Not. Kagak, nanya biasa doang kan. Kemarin air Coba pernah nanya. Boleh. air Padahal- aja sampai puyem. Ya, baru satu suap nih, ngapa nih? Mau batuk dulu nggak? Aman, Pak. Berarti mau. Iya. Berarti mau. Lu juga pakai nanya. Itu pertanyaan lu. Bukan. Oh. Lu masih di Apa? Di MLI? Oh, temporary. 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 Gua udah nggak eksklusif, tapi sifatnya gimana sih? Gua Gak tahu gua. Gua udah nggak eksklusif, tapi gua masih sono. masih. Oh, manajemennya manajernya masih mereka. Masih Yovan dan lain-lain. Nah. Tapi Hmm. Jadong masih di sono. Siapa? Jadong. Mhm. Masih diinin. Wah, Anjing emang Junior kita cabut dia. pokoknya gua kalau misalnya kelombangan iya kali ya. Kelemahan apa? Dikasih hawa baru keluar. Siapa? Dia. Mungkin, Jadong. tapi dia kan udah nge di Jakarta. Iya. Heeh. Gimana? Bali. Oh. Kerja sono. Tapi udah nggak di MLI? Masih STL masih kayaknya dia. Hmm. STL masih. Tapi udah nggak di Udah, karena Jakarta. kan dulu kan sempat jadi kreatif juga kan, buat konten. Akhirnya dia kerja di Bali. Oh. Cuman sebagai talent aja. Kayak Gian dah kalau nggak salah dah. Emang Gian talent MLI masih? Talent iya, cuma manajer udah nggak kan. Lu juga talent MLI berarti? Talent. Tapi nggak eksklusif? Kayak gitu modelnya, Bang. Iya. Tadi sampai mana sih kita Yang ngobrol? drummer, yang Iya, sosmed. drummer. Nah, terus? Sosmed akhirnya dia ngupload ke sosmed. Di situ nggak ada pelaku, nggak ada korban. Ya udah di situ hanyalah have fun. Karena kan- sama-sama senang lah. Mm-mm. Yang dada, Onat, tadi lupa. Oh, Nat. Titipan lagu Torment. Tormen. Iya kan ya. Gue dibisikin, Tin. Ntar kita dari sound langsung loncat ke penonton ya. Gue bareng sama lu loncat. Oh iya siap Nat. Oke. Yaudah. Dia duluan kan lari ke sound ya. Gue ikut lari ke sound. Gue dari gue dia lagi begini. Gue berisikin. Onat main gitar? Bass. Oh, bass. Ya, Nat kayaknya gue gak nyampe dan gue udah gitu. Iya. Ini barikade jauh. Ini barikade jauh. Udah nggak apa-apa kan sama gua bareng gitu. Udah nih siap-siap ya dikit lagi ya. Pas 3, 2, 1. Deng, lah gua doang nih ya. Teng. Nggak enak nih ya. Pas, aduh, ngeri banget ya. Kayak agak ke belakang dikit ya. Iya. Gua udah jongkok daripada kepalang malu. Akhirnya gua ke penonton juga. Oh, tetap lu lewatin. Iya, tetap Jadi gua- tapi bukan lompat, tapi manjat barikade baru lompat lagi. Baru lompat lagi. Akhirnya gua digitu-gituin tapi dalam keadaan sakit. Kelar dari itu, gua langsung ke belakang. Onatnya mah hai, yang panik siapa? Bininya ke gua nanya. Bininya Onat, Iya, tuh, baby. lu nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Terus Onat kampret juga ya. Ada gerakan, pas di video ada gerakan tangan dia dorong pantat gua. Lu cek ada. Didorong gini lo. Ada. Oh. Pas kayak gitu akhirnya gua kebetulan gua sama om gua yang bisa ngurut ya. Ya pas kayak gitu acara masih main belum selesai. Gua nggak ke belakang dulu langsung nyari tempat tenda yang emang udah nggak kepake sama orang, cuma ada meja luas. Ke situ dulu dah. Gua berbaring, gua minta urut di situ. Waduh, serem juga itu nih. Itu Napas lu tersengal-sengal nggak? nyesek kayak bengkak kayak berat gitu bengkak di sini. Serem juga itu. 2 minggu gua pakein koyo. Di situ? Enggak. Ngapain? Gua bantu nguri. Iya. Kan gua nggak tahu ceritanya. Iya, gua bantu ngangkat rijing. Kan kagak, Bang. Iya. 2 minggu
Tapi lu berobat ke dokter, ronsen. Awalnya enggak bang, awalnya enggak. Gue 2 minggu akhirnya kan. Nyesek, 2 minggu nyesek gitu. 2 minggu nyesek. Terus Bang Patrick tanya, Tin, nyesek gak? Ya udah, bawa aja ke Siloam. Akhirnya gue ke Siloam. Kata Siloam? Di ronsen. Terus di inian gue, ternyata di tulang iga gue ada dikit kayak inian rambut. Hah? Oh retak rambut? Iya, tapi kemungkinan Serem banget. itu kemungkinan masih bisa disembuhin dan nggak terlalu parah. Iya. Akhirnya gue dikasih obat dalam, obat luar, pas dari sini emang ampuh. Akhirnya gue Udah enggak, alhamdulillah udah lumayan inilah, membaik lah. membaik, alhamdulillah udah enggak dari situ. Oh. Nah, ada yang di mana sama Onat juga. Si Onet minta maaf nggak sama lu? Oh itu pas tahu lu sampai ke dokter. Minta maaf, minta Oh, maaf minta dia. maaf. Akhirnya. Kayak Menyesali lah perbuatannya. gitu. Menyesali. Tapi itu tidak membuat lu kapok dengan crowdsurfing. Waktu itu ada job bareng Onat lagi, dia nyuruh gua lagi. Iya. Ini gilirannya di Surabaya. Nah, pas yang ini, nah kalau ini settingannya dia DJ, gue nyanyi. Oh iya, dia kan DJ juga kan. Pas di ini, Tin, aman kan lu? Kalau gue udah diomelin sama Dita. Apanya? Lompat-lompat? Iya kayak crowdsurfing? gitu, karena ngerinya dia akan kayak gitu lagi. Dia sempat nangis gara-gara gue gitu. Oh, widih. Parah. Sayang banget ya sama lu ya. Ya Dita alhamdulillah, kalau hal-hal kayak gitu dia garda terdepan juga lah. Widih. Modelnya. Gua diambekin bang, sempet yang gua crowdsurfing 2 kali. Yang itu Yang di Surabaya? karena itu mendadak. Gua sih kalau crowdsurfing, gua nggak mikir lagi, ayo Nat gitu. Ayo. Oh, karena lu seneng ngejalanin yang Seneng. ngelakuinnya gitu ya. Dan gua keson. Nah, ini jaraknya deket banget penonton. Oh, aman dong. Udah gitu aman dong. Terus gua akan bisa gini. Dia apa-apa mau Nat, lu ketiga loncat ya. Pas musik main baru hentakan kedua, gua loncat. Tapi loncatnya kan gua aturan par gini ya. Ya kan ya. Tapi gua loncatnya begini, Bang. Hah? Nendang penonton jadinya. Iya. Anjir. Kok bisa lu lompatnya begitu? Nah, jadi misalnya kan ini sound. Iya ini sound panjang nih. Ini penonton. Aturan kan begini ya, tuh gitu ya. Gua gituin diri ya, jatuhin badan. Kalau gua enggak, gua ini dulu, kaki dulu begitu. Lah nendang dong. Nendang penonton gitu. Terus Abis itu sepatu gua lagi hilang satu lagi di situ. Sepatu hilang, terus berapa gitu bang, hampir mau jatuh, terus diangkat lagi sama orang-orang sama di penonton. situ. Tapi nggak ada yang sakit hati penonton lu Aman, tendang? malah tawa-tawa. Karena dia tahu kejadian yang juga. Karena lu mikirnya lu kayaknya ada trauma di dada nih. Iya. Jadi kalaupun misalnya jatuh, kenanya pantat lah, Bener. betis. Itu. Tapi kan lebih bahaya ini, Tin. Bener sih, Ya sama sih, bahaya semua sih. Nah, gua akhirnya crowdsurfing lagi begitu bang. Dita marah yang di Surabaya. Iya. Marahnya gimana? Marahnya. Tukang kan udah dibilang, kok begitu lagi, ya nggak sengaja gitu. Ya nggak sengaja waktu itu orang kelantasan doang, ya kan ya. Ya namanya adrenalin di panggung ya kan, lagi seru gitu. Oh. Apalagi sosok Onat lu tahu sendiri ya. Iya, orangnya random banget kan. Onat kan. Dan abang-abangan maksudnya kita juga waktu zaman-zaman itu lagu-lagu dia juga kita dengerin semuanya. Ya enggak semua sih, lagu-lagu popnya Torment, terus Biarlah kayak gitu-gitu kan, kita dengerin banget kan. Bener. Wah itu bang, aja crowdsurfing beberapa kali ya, bener. Tapi nih ngomongin soal Dita tuh apa sih yang bikin dia suka marah sama lu, ada nggak sih? Suka marah gua. Selain crowdsurfing? Oh, gua teriak-teriak sendiri di bawah. Di rumah? Di rumah, dia di atas. Jangan berisik gitu, karena emang gua kadang berisik, gua ngobrol sama kucing. Aneh banget ini. Iya. Mayu beneran lu? Beneran, gua ngobrol sama kucing. Lu tanya Gilang, gua kalau ya kan ya. Ngobrol apa? Pokoknya ya udah ngobrol, mainin dia, terus cerita random aja. Terus tapi kita suaranya ada tinggi. Kadang kucing kalau kita manggil sekali nggak dengar, 2 kali nggak dengar. Karena kita ajak ngobrol juga kita ngomong pelan nggak kayak nggak diperhatiin ya. Iya, gini. Makanya suara lu kenceng gitu. Gini lagi gitu kayak orang bingung. Iya, kayak kucing. Iya, kayak hewan bingung ya kan.
Ngobrol apa biasanya sama kucing? Soal kerjaan, apa curhat kah, atau ngobrol random aja misalnya kayak kucing, kamu tahu nggak gitu-gitu? Oh, enggak. Kalau kayak gitu, kadang, kucing gua kadang-kadang gini bang, dia ngeliat tangga mulu. Emang ada apaan sih gitu? Oh, lu tanyain. Iya, emang ada apa sih? Dan kalau ngeliatin selalu di situ gitu. Oh, matanya tajam. Tajam selalu di situ. Nggak kucing yang mana aja ya bang ya. Oh, lu kayaknya curiga, kayaknya ada sesuatu nih. Iya, bener. Emang lagi ngeliatin apaan sih gitu? Gue tanya gitu. Terus dibilang? Udah lari lagi gitu. Kagak disautin gue bang. Kagak Ya disautin. iya kucing. Iya. Nah, itu kayak gitu-gitu yang ngapain sih gitu? Itu sih Dita marah tuh. Oh, kadang-kadang manggil doang. Hmm. Namanya namanya Ceger. Nama apanya? Nama kucing gua. Oh. Gue gitu-gitu sering. Ceger gitu-gitu. Iya, Lihat gitu-gitu. Iya. Domelin tuh. Iya, karena gua bener tetangga denger kali itu sampai. Ya bersih. Iya, udah dah. Selain itu apa? Misalnya kayak ada nggak kelakuan lu? Misalnya kayak lagi syuting genit-genit sama cewek gitu-gitu. Oh, kalau itu dia udah maklumin, alhamdulillah bang. Dia tahu ya kan. Itu pekerjaan lah. Bener. Ente juga pasti aman ya bang ya. Aman. Iya kan? Aman. Sampai adegan cipokan boleh bang. Mana ada, gua nggak pernah ada adegan cipokan, gila. Gua nggak pernah ada adegan cipokan. Yang kemarin yang di. Yang kemarin di mana? Yang kemarin di. Enggak, yang di kan nggak tayang. Yang kan yang. Yang lu yang. Gak pernah gua. Yang lu yang. Gua tuh adegan ciuman, jujur ya Tin. Gua profesional gua dunia film tuh gua lumayan cukup menekuni. Gua menghormati istri dan Bener. gue lah gitu. Gua kalau ada adegan ciuman sampai sekarang tuh gua tungguin kok kagak ada tawaran. Gua nunggu apa? Emang menunggu juga itu ya. Wah. Wah, kacau juga lu bang ya. Kalau kelakuan lu apa sih yang dia misalnya atau misalnya kelakuan lu yang mungkin lu si Dita baru tahu atau kelakuan Dita yang lu baru tahu setelah menikah? Oh gini, perkala kolor ya. Jadi nggak, kalau kolor gua sistemnya, nah gua abis tidur, itu kolor gua nggak ganti, gua akan pakai nanti akan diganti pas malamnya mau tidur. Maksudnya lu pagi pakai kolor A? Gua nih kolor baru itu gua pakai sebelum tidur. Oh, kolor baru tuh lu pakai sebelum tidur. Jadi sebelum tidur tuh lu pakai kolor satu. Bangun tidur gua masih pakai kolor yang sama. Tapi udah mandi belum? Udah. Udah mandi masih pakai kolor yang sama. Kan menurut gua nggak kotor karena kita nggak kemana-mana. Iya. Kolor, kalaupun lu kemana-mana juga tidak akan kotor, Din. Karena lokasinya kan di dalam kan. Ya, cuman kan ada lembab, ada apa segala macam gitu, Tin. Nah, perkara itu menurut gua kalau udah di rumah itu lembab nggak terlalu, terus gerah juga nggak terlalu, lengket juga nggak terlalu. Kalau udah di rumah itu udah pasti lengket, lembab, kotor udah pasti. Jadi makanya lu sering diomelin sama Dita soal itu. Soal itu sama gua yang awal-awal dulu sikat gigi yang gua cuman paginya lupa gitu. Cuman Lah, lu sikat giginya? Paginya nggak sikat gigi? lupa. Sikat giginya kapan? Malam sebelum tidur. Kebalik. Kalau orang tuh justru yang wajibnya pagi lah gitu. Kalau lu lupa tuh yang malam biasanya. Lu malam sikat gigi justru? Malam justru sikat gigi gua. Oh, sebelum tidur? Sebelum tidur. Sebelum berangkat nggak sikat gigi? Itu dia bang, kadang kelupaan gua. Pantesan gua waktu itu syuting sama lu kayak bau sampah lu. Sekarang gua udah ingat. Iya. Bener. Iya, dulu. Oh, berarti yang itu gua lagi lupa. Iya, lagi lupa begitu. Karena kan kalau malam tuh justru kita numpuk kan, iler segala macam tuh bau banget tau. Makanya orang kalau bangun tidur mulutnya kan bau. Iya. Gitu. Kenapa ya bang ya? Kalau dipikir-pikir ya, padahal kita nggak ngunyah. Ya mungkin karena kita tidak keluar buka mulut kali. Jadi ludahnya di situ-situ aja, kita nggak ngeludah, kita nggak ini. Oh, tapi kalau ngeludah juga jarang. Sekarang lu jarang ngeludah gak? Lu sehari berapa kali ngeludah? Nah, kalau gua sih ya jujur-jujurnya ngeludah saat mau kencing. Hah? Ngeludah Ludah dulu apa kencing dulu? Taruh. Ludah dulu. Iya. Ludah dulu. Lu baru kencing. Kalau Gua nggak. gitu. Ya kan ya? Gue biasanya kalau ini kencing dulu, kencing biasanya abis itu baru ngeludahin. Karena kan dulu terbiasa
kalau kencing di pohon gede tuh jangan lupa diludahin kan. Benar. Iya. Kenapa gitu ya? Iya, Ada iya. mitos-mitos gitu ya, Bang, Ada Mas, kayak ya? gitu-gitu. Mitos-mitos zaman dulu lah. Akhirnya kebiasaan kan? Akhirnya kebiasaan. Sama. Sama ke ada kuburan nggak boleh nunjuk. Nggak boleh nunjuk. Kalau nunjuk harus digigit tangannya. Iya. Iya. Nah, ini juga perkara yang gigi gue hilang. Mungkin dia ngelempar ke genteng saat itu ya. Jadi gigi nggak gua numbuh? Iya. Oh, harusnya dilemparnya ke Tanem. got, ke bawah. Iya, biar gigi lu tumbuh ya. Bener. Usia berapa itu Tin emang? 2018. Usia? Berapa tuh ya? Sekarang gue 33 bang. Berapa tuh? 2018. Iya. Berarti berapa? Berapa ya bang? 7 tahun yang lalu ya? 7 tahun yang lalu berarti 27. Iya benar. Udah kagak bakal numbuh, mau dibuang ke bawah, mau ke inti bumi juga nggak akan numbuh udah gigi lu. Itu udah nggak bisa, Tin. Itu bukan gigi susu, itu kan gigi susu dulu. Aduh, gua nggak ngerti tuh mana yang kalau gigi seri ngerti ya kan. Gigi seri satu sama. Karena remis. Bener. Karena seri. Seri. Iya. Nah, antara gigi susu, gigi kelinci tengah. Nah, gigi susu itu apa sih? Gigi susu tuh gigi anak-anak. Gigi anak-anak yang gigi yang belum jadi gigi ininya lah. Belum mateng lah. Jadi gigi susu copot, habis itu baru gigi kita. Oh, pantesan kita Yang warna sekarang. agak-agak kafein ya. Ya itu tergantung konsumsi aja sih. Ya anak kecil juga dulu giginya juga ada yang hitam-hitam juga ada. Iya, yang bener. berkarak-karak gitu mah, yang berkarak-karak ada kan. Jangan makan permen gitu. Sama makan-makan yang panas langsung dimakan sama dia. Kayak gitu. Tin, lu waktu ke Jepang berarti sama Dita? Bulan madu? Iya, yang Mbak Madu waktu itu ke Hong Kong sama Turah. Keren. Turah? Nah, Turah yang orang Bali itu? orang Bali. Kenapa ada dia? Karena dibilang, ini hadiah honeymoon kamu. Oh dikasih sama Turah? Oh, dikasih sama Turah honeymoon ke Hong Kong? Ke Hong Kong. Keren juga. Akhirnya dia buka travel kan sekarang. Oh, Nah, sebelumnya belum. sebelumnya belum? Belum, yang gue Jadi waktu itu nggak ada lu posting-posting apa-apa gitu, nggak ada endorse-endorsean kan? Yang mana? Yang Oh, waktu nggak ada. kan? Berarti emang murni dia kasih aja kan? Dia murni dia kasih. Udah gitu bang, di sono kita kan orangnya ngopian ya, kopi shop. Di sana teh shop. Oh gitu. Pertehan semua. Tidak ada kopi? Dikit banget. Itu dia lebih 4? nyebar kali ya. Oh, Hongkong? Hongkong ada 4 lebih? 5 dah. 5, oh dikit banget itu ya? Iya, Ke dikit. Hongkong mah ya? Gue bilang dikit kan. Makanya gue jarang denger sih orang kopi dari Hongkong, jarang gua. Iya. Jarang. Biasanya oleh-oleh gitu. Oleh-oleh, iya. Oleh-oleh dari Hongkong gitu. Itu ada. Iya. Kalau kau jarang. Jarang kopi Enggak. dari Hongkong, Janggal jarang. sih, Bang. Janggal sih. Iya. Itu sampai gue nih dengan secara tidak sengaja di Hongkong gue kenal ternyata owner pengusaha sana. Kok bisa? Ini dia, gini bang. Jadi gue di kereta, curang nggak tahu nih arah mau baliknya kemana. Nanya tuh, minta tolong banget sama si orang yang di kereta. Nih, ternyata dia baik banget. Sampai benar-benar, yaudah kamu mau kemana gitu besok. Ini yaudah saya anterin ya gitu. Akhirnya bener dianterin, dikenalin lah ke pengusaha bar. Oh. Terus yang dimana kalau misal turis manapun gue tanya, lu pernah nggak ke puncak pasnya Hong Kong? Kagak pernah, jarang gitu. Puncak pas Hongkong. Puncak pas ada. Oh, di sana tuh ada puncak pas juga. Ada. Iya. Yang kalau misalnya kita ngelihat view Hong Kong kelihatan semua tuh malam. Nah, gue akhirnya diajak sama si Dia orang kaya. Ternyata orang kaya bang. Lu naik mobil berarti dijemput, diurusin. Iya. Gila enak banget. Dan gue malah dapet endorsean di sono. Endorsean apaan? Yang pakai jarum apa deh gitu-gitu. Akupuntur. Akupuntur, gue dibayar sono. Akupuntur mau nggak? Karena ngeliat akun, jadi dia akhirnya kita akupuntur, tapi ntar kamu yang dibayar. Posting. Hah? Postingnya cuman story sekali. Oh iya. Iya. Pengusaha juga akupuntur di sono. Pengusaha akupuntur. Nah, yang teh dia cabangnya udah ratusan di sana. Oh dia punya tea shop juga. Punya. Buset. Punya bar juga, Bang. Orang kaya banget berarti, Tin. Nah, Masih ada lu kontaknya sampai sekarang? Masih ada kontaknya sampai sekarang? Sama Curah ada. Gue kalau misalnya ngontek bingung ngobrol apaan, Bang. Oh. Dan ternyata sono orang bukan rumah. Apartemen yang di tempat tinggal mereka. Di Hong Kong tuh? Berapa ya? 10 M, Bang. Harga apartemen? Petak.
Harga apartemen sepetak 10M. 10M. Buset. Yang bener lu, Tin. Karena gue nggak tahu biaya hidupnya memang mahal bang. Lu jajan-jajan gitu di Hong Kong murah apa mahal hitungannya? Mahal bang. Oh. Kayak nasi goreng nih yang kayak gini. Tapi kan porsinya gede. Oh, Chinese iya. food kan porsinya satu porsi itu bisa buat bertiga berempat kan. Bener. Gue juga waktu keluar negeri tuh kalau makan kan kalau kita nyari nasi tuh udah paling gampang tuh di Chinese food kan. Nasi porsinya gede-gede banget kadang. Kaget ya bang. Banyak banget iya. Kita mesen nih satu-satu kebanyakan. Iya itu. Karena kan kita kagak tahu awalnya kan. Betul. Tiba-tiba anjir banyak banget ini Ternyata nasinya. dia sistem sharing Iya, ya. sistemnya sistem sharing katanya. Bener. Kayak gitu. Akhirnya udah jalan terus ke mana? Gue ke Teluk. Teluk Naga. Mentang Hongkong tiba-tiba naga ya. Ya kan ya pakai kalung biasanya itu orang-orang yang ngkongkohnya ya. Gue ke Teluk yang dimana kuliner-kulinernya bang. Oh. Dan itu susah ya kita nyari karena banyak pork apa enggak. Iya. Kayak gitu Makanan juga. halal berarti hitungannya susah Susah. di Hong Kong. Tapi gue penasaran sih, gue pengen sih ke Hong Kong karena katanya Hong Kong itu Hong Kong, China sekarang tuh kalau lu mau lihat city light tuh lebih bagus ke dua kota itu, Guangzhou katanya. Bukan Chongqing. Chongqing tuh katanya bagus city lightnya. Oke. Chongqing apa Macau? Chongqing. Chongqing. Oh. Chongqing katanya bagus ini aneh city light dia dari pinggir danau gitu. Gue ngeliat di TikTok Chongqing apa ya kalau nggak salah Chongqing. Dan gue kepasan ke sana ulang tahun Hong Kong bang. Oh. Jadi jalan ada yang ditutup. Gue penasaran pesta kembang api. Turah dideketin sama Transgen waktu itu. Oh. Lu tuh berarti baru nikah banget sama istri lu ya? Baru nikah banget. Wih, lagi angkat-angkatnya tuh ya? Gremet-gremet. Gremet-gremet. Bener. Oh. Wah pas itu ya udah alhamdulillah maksudnya ngerasain Hong Kong gini ya. Dan ya yang gue culture shocknya dia kan Uber ya sana ya? Iya. Ubernya itu Tesla ternyata. Gila sih, di luar negeri. Singapura kayak gitu. Tesla juga? Tesla apa gitu, mobil-mobil Iya. mobil-mobil mewah, BYD gitu-gitu di Singapura, di luar negeri rata-rata Ubernya bagus-bagus mobilnya. Bagus-bagus kan? Iya. Sama kalau udah ngendarain di atas. Tapi mahal juga, Tin. Benar. Dari sini ke berapa meter, 2 kilo itu bisa puluhan ribu, ratusan ribu. Ratusan itu. ribu, oh sama. Iya. Sama Iya. berarti mahalnya. Mahal banget iya. Sama. Cuman kan emang ya pilihan ya. Sebenarnya kan kalau lu mau naik transportasi umum bisa kan gitu. Bisa. Ya, pilihan aja sih. Tapi kan kita nggak tahu jalur-jalurnya gitu. Dan kecepatan sono rata-rata orang di atas 100 Kecepatan kendaraannya? Dia cepet. Cepet-cepet semua. Bunyinya begitu. Karena mobil listrik. Iya. Iya, wong gitu doang. Iya. Suara anginnya doang. Nah, dia cepet. Jadi mereka ngebut, bis pun ngebut. Kita yang di bis nggak dapat tempat duduk. Gitu. Oh. Saking bener-bener ngebut. bener-bener ngebutnya. Udah ke Hong Kong, udah ke Jepang lo. Ke Jepang sama istri lo? Enggak? Iya. Sama istri lu juga? Gila, Tin. Gue aja belum keluar negeri, gue sama istri gue baru umroh doang gue. Alhamdulillah bang. Lu umroh? Udah? Umroh udah. Umroh udah kan? Yang kemarin. Sama istri lu juga kan? Sama istri. Iya, lu udah umroh, Masya Allah. Rezeki lu, alhamdulillah ya. Setelah menikah nggak, Tin, ngerasainnya? Iya, Rezekinya betul. makin melimpah, makin banyak setelah menikah. Iya, ternyata Hal yang kita takutin itu ternyata justru tidak terjadi ya. Karena kita bawa long aja kali bang ya. Iya. Luas ya. Bawa happy gitu. Buset dah. Tapi Tin, ini gue penasaran Tin. Mungkin kita sama nih. Kita berdua sama adalah cowok-cowok yang beruntung mendapatkan istri yang cakep. Ya kan? Lu dapet Dita, gue dapet Indah gitu kan. Cuman kan kadang ada komentar-komentar netizen tuh yang nyebelin. Bener. Gitu kan. Lu banyak gak yang kayak begitu? Dan Banyak. rasanya lu gimana? Banyak. Nih, gue ngerasa nih orang banyak yang istilahnya pengen bikin gua goyah ya. Trik gua semakin kita balas, semakin dia hai. Semakin dia senang. Tapi kalau nggak balas dia Karena selalu biasanya tuh orang caper ya. banget. Gua Iya. setiap pengen gitu kan, gua mau kirimin aja link locker. Oh, Paling gampang karena dia ya. pengangguran biasanya Iya, gitu. kirim aja link locker sek. Dan kalau misalnya kita gubris, dia malah makin seneng. Iya. Terus udah gitu, mentang nih gua. Akhirnya Iya. kan notice gitu. Buat hal-hal kayak gitu. Tapi sebenarnya tuh
Gua tuh jujur juga kalau dia ngatain guanya itu gua nggak masalah sama sekali. Maksudnya dia ngatain gua dekil hitam gitu. Ada yang gitu juga bang? Ada yang kayak gitu-gitu, maksudnya ngatain kita secara fisik itu banyak. Tapi yang kadang bikin gua Jengkel. sebel adalah kalau misalkan Indahnya yang udah jadi korban. Contohnya misalnya si Indah mau nikah sama Regen karena banyak duit, karena Regen artis, karena Regen gini-gini. Wah kayak gitu baru tuh gue tuh agak sedikit sebel gue tuh. Dan selalu template gitu. Iya, Selalu dibilang template. karena kenapa? Karena si Indah dibilang jadi matre segala macem kan. Padahal kan gua sama Indah juga kenalnya dari dulu, dari sebelum kita stand up gitu-gitu kan. Iya, Bukan dari stand up, dari sebelum gue juara bahkan dulu kan. Udah lama banget berarti bang. Iya, 2015 gua kenal sama Indah. Jadian 2015. Lu udah masuk MLI belum bang 2015? Belum, gua masuk MLI 2017. Oh iya, masih di Suci ya? Masih Suci, masih Kompas gua dulu. Kalau si Ditanya gimana? Kalau Dita, awal-awal gue pas pacaran sama dia, gue hampir mau udahan. Oh iya, lu sempet mau Dan putus? baru 2 bulan, gara-gara ngeliat komenan yang udah sadis banget di Twitter, di TikTok. Apa komen-komen yang bikin lu? Wah, macem-macem dah, udah pasti ya kayak gitu dah, template-nya ngejelekin dia, terus inian maunya ini doang. Gua bikin tenang nggak bisa, ternyata cewek istilahnya nggak bisa tenang langsung hari itu, udah gitu dibilangnya nggak bisa. Dianya kena juga mentalnya. Kena juga. Wah, kampret dia sampai udahan aja, udah sampai gitu, udah aja kali ya, gara-gara ngeliat komenan yang sampai kayak gitu. Jadi kayak kerasa dia dicecer karena lu bukan cinta, cuma emang karena harta, karena ada materi gitu-gitu ya. Selalu Kan itu. kasihan ya, maksudnya ceweknya ya. Kalau kayak gitu ya. Kalau kitanya mah bodo amat dah lu mau katain gua apa ya, emang pekerjaan kita ya udah resiko kita. Cuman kan istri kita kan bukan orang yang ada di situ kan, nggak tahu. Ya nih, kalau realistisnya secara pikiran, ya emang kita kan hidup emang harus ada duit. Iya. Kenapa harus Masa mau nikah sama lu yang pengangguran gitu? Iya, udah gitu. Iya sih. Iya kan ya, realistisnya kayak gitu Realistisnya gitu kan, istri kita pengen punya sesuatu, pengen beli ini, pengen beli itu. Ya udah kan, kalau kita mampu ya nggak apa-apa ya. Iya, gitu. Kan. menuhi kebutuhan ya emang harus Ya, emang ada kewajiban duit. kita sebagai laki kan. Iya. Dan mungkin kita juga kelihatan wah punya masa depan nih gitu. Ya lu ya gua gitu-gitu kan. Nah, kadang gue gedeknya di sosial media itu yang lebih lemes malah laki. Bener. Laki tuh kayaknya iri dah. Kenapa? Karena dia kagak bisa mendapatkan sesuai apa yang kita dapatin gitu. Julidnya lebih parah. Iya kan ya? Dari cewek menurut gua. Iya. Itu selalu begitu, ya udah dah. Maksudnya udah gitu kadang aduh aku di privat. Iya. Terus Si Indah kan sekarang udah mulai dikenal sama ibu-ibu arisan kan. Kemarin gue arisan kan. Masa gue dinasehatin? Iya. Udah Mas Rigen, istrinya si Indah cantik loh, jangan selingkuh-selingkuh. Nggak ada bu, saya nggak ada selingkuh-selingkuh. Gue dinasehatin ibu-ibu arisan, anjir. Gue gara-gara gimmick gue melodi. Udah Mas Rigen, gitu-gitu. Udah, Indah cantik kok, gini-gini nggak boleh begitu. Enggak bu, saya tuh nggak ada gimana-gimana bu. Saya mah nggak ada kayak gitu. Saya udah sama istri saya emang baik-baik aja gitu. Pulang, disuruh pulang. Wah anjing, gara-gara Pak Surya, lo kan sering banget. Pulang Gen, sering digituin kan. Iya. Buat gimmick kan akhirnya dibawa seakan-akan Iya, realita. Ya ibu-ibu lah, namanya ibu-ibu kan. Disangkanya kita beneran aja taunya apa-apa kan. Oh sama kayak lu yang media yang dikejar, padahal mah itu lagi ini ya. Apa? Yang media yang dikejar. Media yang dikejar. Lu sama media dikejar. Eh. Padahal itu cuman ini ya yang asupan. Oh, iya. Iya, itu juga kan. Iya, kayak gitu-gitu. Tapi itu berhasil berarti untuk Berhasil, istilahnya. kampanye berhasil. Campaign iya. berhasil. Tap in campaign-nya. dong berarti. Ya belum, ya mudah-mudahan lah tap in. Repeat ntar. order. Ya semudah-mudahan lah, nanti tunggu aja dari Jordi yang nyariin gitu. Tapi Tin, gue penasaran nih, gue nggak tahu nih. Lu ada kesulitan nggak ketika lu mau meminang si Dita? Wah, sebenarnya ada. Mungkin ada dari keluarganya atau dari, karena kan gini ya, gue bukan menganggap lu kecil, tapi kadang orang tua itu tidak
tahu kita itu atau sekarang tuh FYP-nya apa atau misalnya kita terkenalnya di bidang apa gitu kan. Kayak gua mungkin nggak keluar tuh di FYP-nya mertua gua, nggak keluar tuh di acara kalau misalnya nggak di kalau dulu kan belum ada TV kan gua. Iya, iya. Nggak keluar tuh di TV-nya orang tua gua gitu kan. Dia taunya ya saya stand up comedian gitu. Kalau lu ada kesulitan nggak? Lu kan dulu kan di YouTube kan. Kan belum tentu orang tuanya nonton YouTube segala macem gitu. Bener. Nah, itu lu ada kesulitan nggak ketika mau meminang si Dita? Bahkan awal-awal pas gue pacaran baru 2 kali PDKT-an ketemu ya, orang tuanya ngelarang, gue suruh Dita kamu pulang aja, itu kenapa kamu lagi ngobrol sama orang aneh. Masa gitu, Tin? Iya. Awal-awal tuh gitu ya? Karena gue di tempatnya emang remang, terus kayak Batuk mulu? Enggak. Enggak, waktu itu apa namanya Bang? Tadi lupa deh. Waktu itu apa? karena, Berisik, motor, ada suara motor? Enggak, karena foto. Apa? Karena dia ngirimnya foto. Dengan keadaan rebang, terus tempatnya. Waktu itu kan gue yang emang kayak bukan dibilang bar, bukan ya, kayak lawas-lawas, bukan bar kan ya? Iya, tempatnya yang gitu-gitu. Kafe lah gitu, lounge gitu lah ya. Dibilang underground gitu. Makanya gue kaget yang di waktu PDKT kedua, gue baru 15 menit, dia minta pulang. Oh iya, Tin? Iya. Ternyata gara-gara orang tuanya? Iya, ternyata. Ngecek sama orang, iya, kamu pulang ya, gitu. Wah, kenapa aku buru-buru baru ketemu gitu. Enggak, ini udah kemalaman. Waduh, gimana ya? Yaudah, ayo dah. Ntar dulu nih, makanan belum datang. Belum datang? Iya, belum nyampe. Nungguin makanan dulu, nyampe. Makan dikit sekali 5 menit, udah langsung caw. Gitu. Nah, terus gimana tuh, Tin? Lu cara meyakini orang tuanya? Oke, seiring berjalannya waktu, akhirnya gua kan istilahnya kan dia masih kerja tuh di barista. Si Dita? Barista, abis itu dia akhirnya udahan, nggak lanjutin baristanya. Akhirnya istilahnya mulai dia tuh ya kesorot sama bareng dah gua sama dia. Mulai tuh lu juga udah mulai posting kali ya? Udah mulai posting. Udah mulai posting. Karena udah official. Udah official, udah pacaran. Ya udah berselang berjalannya waktu. Nah, di saat gue ngelamar untuk mengajukan ke orang tuanya, bukan gue yang maju. Gue ada jubir. Keren. Om gue, lagi-lagi om gue. Om lu? Om lu yang ngurus mobil lu itu bukan? Iya, yang waktu itu? Benar. Oh. Itu dia. Dia yang maju? Dia yang maju. Karena gue bingung nih ngobrolnya gimana. Iya, makanya kita ngobrol aja berapa lama tuh kadang poinnya nggak dapet gitu kan. Iya, makanya gue nggak bisa duduk poin Bang, kadang muter-muter dulu ngerinya. Iya. Dan emang gue selalu kebawa pikiran gue. Kedistrak, lu tuh kayaknya ada otak sama mulut lu kadang suka ini tuh, ada siapa sih istilahnya gitu tuh. Iya tahu gua gitu. Suka kedistrak ngomong kan, jadi suka cerita yang ini, suka cerita yang A, B, dari A tiba-tiba ke B gitu kan. Nah terus om lu yang ngomong? Om gue yang ngomong. Begitu ngomong orang tuanya tanggapannya? Tanggap aja ya apa aja awalnya ya orang tuanya nangis gitu karena kayak macem Nangis. ya karena dia ngerasa tuh bocah masih kecil dan lain-lain. Berusia berapa sih Dita? Lu nikahin? Usianya 22. Oh. Maksudnya masih inian banget. Iya. Terus si Dita juga udah ready ya kan ya. Ya gue juga udah ayo gitu ya kan ya. Ya udah pada saat itu akhirnya mereka orang tuanya menyetujui. Langsung saat itu juga? Saat itu Saat dia om lu ngomong itu akhirnya ya menyetujui dari tanggal. keren. Kayak gitu. Pertama kali lu ngomong sama orang tuanya, topiknya apa, Tin? Topiknya? Iya, maksudnya lu ngobrol sama orang tuanya. Oh, gua nggak maju sama sekali Bang. Enggak, lu tapi pernah ngobrol dong sama mertua lu? Oh iya. Ngobrolnya gimana? Kenapa deg-degan anjing? Ngobrol gak lu sama orang tua lu, sama mertua lu? Ngobrol. Kayak begini nggak ngobrolnya? Oh enggak. Enggak. Oh lu kalau udah ini ketemu mertua lancar ngomong? Enggak, justru gua ngobrolnya jadinya gua kadang nggak bisa. Karena jujur ya, gue tuh penasaran. Gue tuh tahu lu di kamera, tahu lu di belakang gitu. Dan lu tuh orangnya suka bercanda gitu. Bener. Kan. Ya kan. Nah, gue penasaran kehidupan asli lu tuh gimana ketika lu ngomong sama mertua, ketika lu ngomong sama Dita gitu. Ya paling kalau ngobrol sama orang tuanya, "Mau udah makan belum?" gitu. Udah. Iya kayak gitu. Udah. Wah bagus dong.
sangat anak dan mertua yang bagus banget, hubungan yang sangat baik. Udah makan belum? Oh bagus dong. Pinter mertua aku. Kalau lu sama Dita deh, kalau lu marah gimana, Tin? Lu pernah marah nggak sama Dita? Marah paling besar pernah ada nggak? Pernah. Gara-gara kan udah dibilang harus inget apa yang diomongin. Tolong, ini kan di rumah ada kucing, jendela jangan dibuka walaupun nanti ada mbak bolak-balik ya kan mbak ada yang pulang pergi doang. Jendela jangan dibuka gitu ya. Gue udah peringatin gitu. Pas sesampainya gue lagi di luar ya kan ya. Nah gue lagi rekaman. Ngapain emang? Gitu. Siapa yang nangis? Dita. Oh. Udah ada di rumah tetangga di lantai 2, kucing gua. Oh. Kan dibilang, gua marah-marah ngegas. Lu marah-marah? Iya. Buset. Oh ya, kan udah dibilang. Dengerin nggak tadi? Asik. Suami gokil, bapak rumah tangga, keren. Dengerin nggak tadi? Tuh kan akibatnya begini. Terus siapa yang repot kalau udah gini? Siapa? Gua. Dita ngomong gitu enggak? Siapa gitu enggak? Enggak. Kagak terus gitu ya. Udah pasti. Ya gua enggak tahu. Gua enggak tahu, siapa tahu. Siapa yang repot kalau gini? Siapa? Gua. Kirain lu gitu. Kagak, gua. Akhirnya lu langsung pulang tuh. Gue tinggalin itu rekaman bang. Oh iya? Pulang hujan-hujanan gue. Di motor kalau mobil lama pasti. Pikiran gue jelek banget bang. Lu sih sayang itu sama kucing ya, Tin ya? Padahal itu permintaan dia, kucing awal buat nemenin. Jadinya lu yang baper ya? Iya, jadi karena setiap kerja gue tiduran dia ada di atas badan, gitu-gitu. Akhirnya dari 1 sekarang 5. Beranak? Enggak yang beranak. Dari 1, terus nambah lagi 2, terus nambah 3. Nah, ternyata 6. Enggak dong. Dah dari 1. Nih ya, dari 1 nambah 2 nih. Berarti dari 1 nambah 2. Set, dari 3. Iya. Terus nambah 3. Jadi 6. Gimana sih? 1 nambah, terus nambah 2. Iya, 1 nambah 2. 3. Oh iya bener ya. Terus begini ya bang ya. Gue 1. Oke. Terus nambah lagi 1. Nambah lagi 1. Nambah 1 sampai akhirnya jadi 6, sampai jadi 5. 5. Nah yang 2-nya itu kecolongan, belum disteril, akhirnya dia kawin. Melahirkan. Akhirnya udah dia steril saat itu. Setelah ketahuan kecolongan merit dia. Kecolongan ya, kalau harusnya udah tahu lah kalau lu ngumpulin kucing betina sama kucing jantan mah. Iya, sebenarnya kirain mah nggak sampai gimana ya. Mungkin pas kita udah tidur kali ya. Ya mau lu tidur dia mah nggak mikirin juga. Dia nggak malu juga kalau mau lu lagi melek dia mah namanya sikat mah au langsung aja. Langsung gitu kan nih. Hantem aja. Nggak mungkin lu lagi tidur, kita Netflix and chill yuk gitu di bawah. Iya bener. Iya nggak mungkin. Udah sikat mah sikat aja. 1 menit pertama makan, 3 menit kedua dendeng. Udah gitu ya. Udah cipok-cipokan. Gila, gue gak nyangka sih Tin, lu ternyata sebagai seorang suami juga lumayan keras ya ternyata ya. Iya bang. Ya lumayan galak lah, bukan keras tegas. lah, lumayan tegas lah ya. Harus ada gitunya juga bang, supaya kita kan, maksudnya kan dia kan istilah genjet ya. Masih ada yang gimana-gimananya dunianya juga, tapi kita harus hal-hal yang udah rumah tangga harus kita patenin lah. Lu kalau punya anak pertama mau cowok apa cewek, Tin? Kalau gue sih dikasihnya, tapi kalau bisa dikasihnya kalau kepengennya cowok. Biar ada temen nonton konser, biar ada temen nongkrong gitu ya. Bener. Iya. Si Dita maunya cewek biar ada temen dandan gitu-gitu. Oh iya. Ya, biasa sih. Gitu juga loh bang. Awalnya. Kalau gue sih sama Indah sih kita sepakat anak pertama cowok. Sepakat. Karena supaya untuk menjaga keluarga inilah gitu. Dan alhamdulillah ya. Dan alhamdulillah cowok. Tapi abis itu cewek terus. Oh iya ya. Kedua 3 cewek. Cuman ya alhamdulillah. Sepasang akhirnya ya bang ya. Iya. Kedua 3 sepasang. Ya udah 3 kan anak gua kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Jos ya. Jos, susu kuda liar, Tin. Susu kuda. Yang ketiga kan itu gua pulang dari Bima.
abis santap susu kuda liar di Bima, gue waktu itu sama Mamat tuh minum susu kuda liar di Bima, abis itu gue anniversary ke Lombok, Gili Trawangan. Beuh. Jadi, Tin, gue anak ketiga, padahal itu udah ditutup, udah dikasih bendungan, ibaratnya udah dikasih apa namanya, beton. Iya. Masih jebol. Bus. Itu kemungkinan orang Ya, lahir guys. gara-gara spiral itu cuman 3%. 97% itu sebenarnya enggak. Oh. 3%. Gua Gara-gara bisa susu kuda liar. liar. Oh, gerasa gerusuk kali Bang ya. Iyalah, susu kuda liar. Iya. Heeh. Susu kuda liar. Susu kuda liar ya 3 kuda. Ada dulu iklannya. Emang nggak ada susu kuda liar? Ada iklannya? Ada. Emang iya, gua tahu Ada. gua. Ada. Susu kuda liar. Susu kuda liar ya 3 kuda. Ada. Oh iya. Di kuisnya siapa dah waktu zaman TPI? Bung Julham. Oh ini, jari-jari, bukan jari-jari. Bukan, TPI. Taktik boom. Mungkin iya dah. Iya, taktik boom ya? Iya. Kalau nggak salah ya. Itu ada Bang. Oh, baru tahu gua, baru ingat gua. Benar itu. Iya. Dan gua waktu sempat gua ke Papua Bang. Daun bungkus. Gua beli minyak lintah. Oh, minyak lintah yang dioles ya? Iya. Buat ngegedein kan itu kan? Iya. Lu mau ngegedein? Dan gua belum make. Oh, belum pakai sampai sekarang. Gua lupa ada di tas mana itu. Waktu itu di tas. Oh, tas. Gua baru inget dah. Gua tas. Ada. Pakai kucing lu kali. Pakai paten. Merah terus dong. Kucing. Iya Bang. Akhirnya kayak gitu deh. Maksudnya. Iya. Ya semoga lancar lah Tin semuanya Tin ya. Lu Iya. tuh ada rencana stand up gak sih? Wah, gua enggak Bang. Emang nggak pengen nyoba? Gua sih bayangan gua kalau stand up isinya ini setup semua Bang. Ya belum tentu lah. Siapa tahu, Iya. lu bisa ternyata stand up. Nah, mungkin MC sama stand up beda euforianya, beda apa aja Bang? Suasana. Beda apanya? Kalau di depan audience Beda inilah, beda rasa atmosfernya kali ya. Di diri kita sendiri ya. Gue pasti deg-degan banget kalau stand up menurut gua. Kalau MC aman. MC masih aman. Kalau stand up coba dulu, latihan dulu kan pasti orang latihan dulu. Sistem apalan gua nggak terlalu itu Bang. Ebel juga bisa, Ebel juga apalannya Bener. juga hancur. Dia atraksi tapi ya. Iya. Iya atraksi. Coba aja, mau nggak lu coba? Iya sayang. Dipanggil gua. Oh iya udah waktunya tuh. Ya gitulah, coba dulu aja stand Coba up. nanti dah sekalian berjalan gimana modelannya ya. Iya. Karena lu kayaknya sih menurut gua ada bakat sih. Soalnya lu masa, untuk iya. Iya, Nak. Baba syuting dulu ya. Makanya untuk Baba di sini Ini lagi ada. syuting. Halo. Iya, Baba syuting dulu bentar. Iya, duitnya nggak mana-mana kelihatan nih. Iya. Iya kan? Iya. Iya, Esili. Bentar ya. Oh, nonton apa? Tayo ya? Nonton Tayo jam segini. Udah diem. Terus apa tadi? Yang tadi, stand up. Stand up cobain aja dulu. Nulis karena lu punya potensi sih. Iya. Iya, Nak. Bentar ya. Karena lu punya potensi sih, Tin. Kayaknya lu bisa buat stand up. Nulis, soalnya lu tadi pas lu cerita gigi lu nyangkut segala macam tuh menurut gue tuh bisa jadi materi komedi. Oh, itu stand up begitu alurnya. Bang? Iyalah, bisa lah. Gitu. Lu opening dengan ada yang ingin tahu sejarah kenapa gigi saya ompong. Gitu udah lu ceritain aja apa yang terjadi sama lu. Menurut Itu gue ya? sih punya potensi. Dan lu punya half punch banyak lagi dengan batuk lu gitu. Itu bisa jadi senjata tahu. Buat Gitu. senjata Karena kalau- lu tahu timing kapan batuk itu bisa jadi komedi, kapan itu ya udah lewat aja. Ya kan? iya. Kadang kan kayak tadi tuh sama Juno tuh pengen batuk enggak, tapi tiba-tiba lu batuk. Itu timingnya bagus tuh. Menurut gua tuh. Mau batuk? Terima kasih Datin Tiffany. Regen, Jos. Semoga lancar semuanya. Nih lumayan lama nih kita 1 jam lebih nih. Wes, mantap Iya. selalu Bang ya. Iya, nah, Baba closing dulu ya. Iya, sebentar. Sebentar ya. Ya semoga lancar. Amin. Allahu Akbar. Nih kalau Anaknya mau syuting di latihan rumah. vokal, lagunya Scream. Makanya dari sini Scream katanya. Iya, nah, bentar nah ya, Bapak syuting. Lah udah pergi. Ya udah, semoga lancar semuanya ya, Tin. Apapun yang sedang lu jalani, ntar kita ketemu lagi di arisan lah, Wes, insya Allah. bener. Ya Insya kan? Allah kita ketemu lagi Bang. Kita ketemu lagi di arisan. Pasti kita harus apa ya Bang? Kontra. Maksudnya
Harus kontra terus kita ya. Harus kontra kalau di terus. itu ya. Karena kita harus bersih tegang. Harus di bersih situ. tegang, Lu ya, bisa. belain tim kapten lu, gue belain Pak Surya supaya. Enggak, lu nggak ngebelain Pak Enggak Surya ada ya? juga, iya. Enggak ya? Lu nggak ada ngebelain siapapun di kuis itu. Enggak ada. Lu cuman ngebelain karir lu. Gimana caranya supaya minggu depan ada lagi. Itu dia. Bener. Ya. Oke, terima kasih supaya sudah nonton juga. Jangan lupa saksikan terus Bagen. Insya Allah 2 minggu sekali kita ya. Wes. Setiap 2 minggu sekali lah kita tayangnya, karena memang ini kan harus pakai bintang tamu gitu. Dan ini udah episode ke? Ini lu ketiga, tapi nggak tahu sih ntar secara uploadan gimana sih, karena gue ngobrolnya kan kita nggak sesuatu yang current banget kan, nggak ada sesuatu yang baru banget terjadi gitu. Berarti, karena gue emang bagian ini mah cuman buat ngobrol-ngobrol aja, kita sharing, ngobrol gitu-gitu. Oh, bagian bahasan Rigen ya? Bale Rigen. Oh, Bale Rigen. Iya, Ini Bale. Bale, ini kan bale nih buat nongkrong. Tadinya mau alun-alun, cuman terlalu kecil. Iya, udah gitu enggak terlalu toko ntar jadinya. Iya. Agen. Alun-alun Rigen. Oh iya. Iya, terlalu toko, iya. Kalau gue sih jujur mempermasalahkan alun-alunnya. Kalau agennya sih gue bodo amat lah. Kalau alun-alun tuh gue takutnya tiba-tiba ada delman di depan ya kan. Takutnya tiba-tiba ada orang nyewain motor-motoran aki gitu kan. Itu sama inian Bang ya. Abang warnain SpongeBob. Layangan gabus ya. Layangan pesawat-pesawatan gabus. Iya. Sama yang ini yang Oh, yang ketapel. ketapel yang ntar dia muter-muter gini nih. Iya. Itu rata-rata alun-alun tuh gitu ya, rata-rata alun-alun kalau malam tuh. Ini Bang, parasut militer. Kita, ya. Yang lemparnya pakai batu. Iya. Batunya mau kena orang. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di bagian berikutnya. Terima kasih Dustin Tiffany sekali Sama-sama, lagi. Bang. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.